tuangkan keinginan kalian, kelas yang bagaimana yang kalian inginkan ya, agar tercipta pembelajaran yang nyaman ya, yang menurut keinginan kalian ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tulisan kelas impian kalian? Nah, kalau sudah, sekarang ini lemnya ya, kalian kasih lemnya, kemudian kalian tempel di sini ya Nak ya, tempel di sini. Nanti silakan ambil lemnya di sini, nanti kalian tempel di sini. Ya, siapa yang sudah selesai boleh ditempelkan kelas impiannya ya, silakan Nak. Iya, silakan. Kasih lem ya. Kasih lem yang sudah, yang belum tuliskan ya. Masih silakan tuliskan kelas impian kalian ya. Yuk cepet ya. Ayo kamu. Silakan dilihat ya. Nah, sini, dekat sini ya. Nah, oke. Tulisnya boleh besar-besar, nanti kawannya nggak terbaca ya. Nggak apa-apa. Ya, lanjut lagi. Silakan yang sudah boleh duduk kembali. Ya. Oke, ayo apa? Ya, silakan di sini. Nah, ya. Nah, ya. Ya, ke sininya. Sini. Nah, ya. Oke. Kamu sini. Ini sebelahnya. Ya, lanjut, Nak. Lanjut. Oke. Ya, bantu ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ayo yang lainnya, apakah sudah selesai? Oke, dikit saja. Ya. Yuk, tempel. Oke, tempel. Nah, sini, sini. Nah. Nah, oke. Itu Nak, di ujungnya. Ya, di ujung-ujung sini aja ya.
damai, kelas impian, kelas bersih, kelas nyaman, kelas yang bersih dan tertib, kelas yang bersih, kelas yang bersih, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang bersih, kelas yang bersih dan rapi. Baik anak-anak, kelas impian kita sudah tercipta ya. Nah, sekarang dari kelas impian ini kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 4 ya Kak ya. Keyakinan kelas 4. Nah, nanti Bu Guru bagi di sini dari yang impian kalian ini keyakinan apa yang akan kita buat untuk melaksanakan menciptakan kelas impian bagi kita ya. Seperti tadi ya, ditulis nanti di tempel ya. Ya,
menjadi keyakinan kelas. Oke? Nah, sekarang impian kelas kita sudah kita buat, kemudian keyakinan kelas kita sudah kita jadikan. Nah, sekarang guru bacakan ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya, yang sudah kamu buat di sini apa saja ya, ini ya. Nah, yang pertama di sini setelah Bu Guru amatin yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian yang kedua, saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang melakukan piket kelas. Yang keempat ini adalah mendengarkan guru ketika menyampaikan pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah menghargai teman yang sedang melakukan piket kelas. Nah, inilah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita yakinin agar tercipta kelas impian ya. Nah, Bu Guru akhirin dulu karena sudah waktu istirahat. Bu Guru akhirin dulu pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas dan kelas impian kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang sudah kita sepakati. Setuju? Oke, bagus. Sekarang silakan kalian istirahat terlebih dulu. Bu Guru tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Nusa Serasa, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SDN 2 Nusa Serasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak terduakan, yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Sudah sepantasnya kita terus bersyukur dan bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang telah mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, pada kesempatan hari ini izinkan saya membantu acara dosiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Dewan Guru kita, Ibu Reni Oktarina, SPD SD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Musi Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, terlebih Ibu Reni Oktarina, SPD SD. Salam pembuka kami mengikuti dari pendahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini tindak lanjut dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Reni Oktarina yang berkaitan dengan desiminasi budaya positif di sekolah kita. Harapan kami Bapak Ibu Guru
yang ada di sekolah kebanggaan kita ini bisa bekerja sama mensupport apa yang dilaksanakan. Kemudian kita nantinya bisa melaksanakan di kelas masing-masing sehingga kedepannya apa yang menjadi program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami berikan apresiasi yang sedikit-sedikitnya kepada Ibu Reni. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan ilmu yang sudah beliau dapat kepada Bapak Ibu guru semua, dan harapannya kedepannya nanti juga bisa kita kembangkan di sekolah yang kita tinggal ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kurikulum merdeka itu akan dilaksanakan, termasuk di sekolah kita ini. Harapan kita mudah-mudahan bisa bersinergi di sekolah kita ini, dan harapannya mudah-mudahan kurikulum merdeka yang digaungkan oleh pemerintah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di sekolah kita ini. Oleh karena itu, dengarkan Bapak Ibu guru apa yang akan disampaikan oleh Ibu Reni. Kalau perlu ada sesuatu hal yang kemungkinan masih kurang paham, nanti bisa kita tanyakan dalam sesi tanya jawab. Untuk itu harapan kami mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan dari kami mudah-mudahan pelaksanaan ini kembali lagi bisa berjalan dengan baik. Hanya doa dan semangat, mudah-mudahan bukan dalam memaparkan paparan nanti bisa kita cerna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya langsung pemaparan tentang budaya positif dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Reni Oktaviana SPDSD. Dan kepada Bu Guru Reni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Nusa Serasan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Nusa Serasan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu, Kepala Sekolah izin saya menyampaikan diseminasi ini kepada Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Ini adalah merupakan satu dari kegiatan aksi nyata yang kami lakukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk mukadimahnya saya mengikuti yang terdahulu. Baik ya Bapak Ibu, di sini saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 10. Jadi pada pagi hari ini, di sini pengajar praktik saya adalah Ibu Rizta Mayanti, dengan fasilitatornya adalah Ibu Heni Yuda. Ini adalah kegiatan yang akan saya lakukan mengenai tentang budaya positif. Bapak Ibu, di sekolah ini
terdiri dari berbagai macam atau beragam karakter dari murid-murid kita. Ada yang baik, ada yang mengikuti, ada yang sengaja tidak mengikuti apa yang kita sampaikan ataupun melakukan kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Nah, pada hari ini inilah yang akan kita bahas tentang murid-murid yang akan kita hadapi saat kita melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, apakah makna budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita membentuk murid kita itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, pembentukan itu Bapak Ibu tidak mudah, ya. Sesuai dengan kurikulum yang kita hadapi ini, yaitu kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi murid adalah fokus kita, ya. Kita mengikuti murid, ya, dengan kita memasuki dunia mereka, maka mereka akan melakukan apa yang menurut budaya yang baik yang ada di sekolah ini. Nah, ini adalah jadi budaya positif itu adalah membentuk pribadi yang kritis. Intinya pribadi yang kritis, ada penuh hormatnya dan mereka bertanggung jawab. Nah, konsep inti budaya positif itu ada dua bagian, yaitu yang pertama kita lihat perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan apa. Jadi di dalam budaya positif tersebut kita akan menanamkan nilai kebajikan. Setiap kegiatan itu intinya akan ada nilai kebajikan yang akan kita sampaikan kepada murid kita. Ya, contohnya misalnya dengan bersalaman. Ya, ketika kita bertemu murid kita bertemu dengan kita, maka mereka akan melakukan berjabat tangan. Apa nilai kebajikan yang kita ingin dapatkan dari kegiatan tersebut? Jadi perubahan paradigma belajar yang pertama itu adalah motivasi perubahan manusia, kemudian budaya positif, kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, kemudian nilai-nilai kebajikannya itu adalah di sini adalah nilai kebajikannya itu yang pertama keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya adalah ini adalah pembelajaran paradigma baru, ya, pembelajaran paradigma baru yaitu tentang pelajaran dengan paradigma baru menggunakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita lihat ada
kontrol. Ya. Jadi di dalam posisi kontrol ini, nah teori kontrol ini itu adalah ilusi yang pertama, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan terintegrasi. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Ya, inilah teori kontrol, tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, inilah mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya, di slide ini. Ya, Bapak Ibu ya, ini adalah bagaimana mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrolnya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah disiplin positifnya ya. Yang pertama, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini yang akan saya bahas disiplin positif. Biasanya kalau kita melakukan suatu pembelajaran itu, jika siswa kita berhasil dalam mengerjakan pembelajaran atau tugas kita tersebut, maka seringkali kita melakukan memberikan penghargaan berupa benda, ya, ataupun sesuatu yang menarik murid agar dia melakukan apa yang kita tugaskan. Nah, di sini murid tertarik, akan tetapi budaya yang kita lakukan itu merupakan budaya yang kurang baik, ya. Karena suatu saat ketika kita meminta murid tersebut melakukan sesuatu lagi dan kita lupa yang memberikan apa yang kita ucapkan tadi, maka timbul suatu kepercayaan murid tersebut kepada kita. Nah, ini adalah disiplin yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya. Jadi tanpa imbalan, Bapak Ibu, kita menciptakan murid tersebut melakukan tugas memang keluar dari motivasi intrinsiknya, ya, dari dalam diri dia, bukan hanya karena dia ingin mendapatkan imbalan yang kita janjikan. Ya, kalau kita terus-menerus menjanjikan imbalan kepada murid, suatu saat kita tidak melakukannya, maka murid tersebut akan melakukan suatu pencitraan kepada kita bahwa bu guru itu tidak menepati janji. Nah, di sini disiplin positif yang akan kita terapkan dalam budaya positif ini adalah melakukan tugas tanpa memberikan reward, penghargaan, ya. Jadi benar-benar murid tersebut mengerjakan sesuatu yang sesuai keinginan dia, motivasinya keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena mengharapkan sesuatu yang diberikan bapak dan ibu gurunya, ya. Jadi murni keinginan sendiri, misalnya membuat tugas rumah, misalnya PR ataupun tugas soal-soal misalnya, ataupun tugas membuat proyek, ya. Jadi dia benar-benar keinginan dari rasa ingin tahunya, kemudian rasa bertanggung jawabnya, kemudian dia menggunakan nalar kritisnya, dia menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu dan benar-benar menurut aturan pelaksanaan yang disampaikan oleh bapak maupun ibu gurunya, seperti itu. Kemudian disiplin positif yang kedua adalah disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada
disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, begini Bapak Ibu Guru, nilai-nilai yang diyakini itu seperti misalnya bertanggung jawab, ya, nilainya itu bertanggung jawab, kemudian menghormati, kemudian menghargai. Jadi murid tersebut melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut bukan karena dia takut kepada gurunya, ataupun dia takut dihukum, ataupun dia takut nanti nilainya dikasih jelek, ataupun dia takut nanti dimarah sama bapak kepala sekolah. Jadi dia benar-benar menerapkan nilai yang ingin kita capai, asal dasar memang benar dia ingin bertanggung jawab, kemudian menghormati aturan atau keyakinan yang ada di sekolah tersebut. Jadi tanpa paksaan, jadi intrinsiknya dari murid tersebut. Kemudian di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, nilai-nilai kebajikan itu ada menghormati, ada menghargai, ada bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita melakukan budaya positif itu kita ingin mencapai suatu murid yang benar-benar memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, seperti itu. Kemudian dari sini nilai-nilai kebajikan yang ini, ya, ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ya. Itu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Primary Youth Program atau PYP, ya, IYP, ya, itu, ya. Kemudian di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tanggungannya. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan hidup, life skill, ya. Life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Di sini adalah life skill, ya. Jadi benar-benar nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan pada murid kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, artinya setiap murid itu memiliki kebutuhannya masing-masing, terlepas mulai dari orang tua, kemudian di sekolah itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah,
sendiri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama ada beberapa ya ini ya. Ada bertahan hidup ya atau survival, kemudian cinta kasih atau diterima, kemudian kekuasaan, kemudian kebebasan, kesenangan. Nah, dari sini misalnya dari bertahan hidup itu terdiri dari makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, jadi setiap murid kita itu untuk bertahan hidup tentunya butuh makan, butuh tempat tinggal, dan butuh keamanan. Jika murid tersebut di rumah kurang akan apa kebutuhan dasar kebutuhan hidupnya itu, maka akan timbul perilakunya atau budayanya yang bertolakan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian cinta kasih ya, cinta kasih atau diterima. Di sini rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Ini terdapat pada murid kita, ya, murid-murid yang kita hadapi. Jadi kebutuhan dasar ini bisa kita jadikan acuan bagaimana kita akan mensketsa atau merancang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian ada kekuasaan. Nah, sering kita tanpa sadar ya, melihat murid kita menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, ingin menunjukkan bahwa dia kurang akan kekuasaan itu tadi, kebutuhan itu tadi. Contohnya di sini yaitu tentang ini berprestasi ya, kemudian diakui, didengar, dianggap, dihargai. Nah, contohnya seperti ini. Karena dia yang berprestasi, maka dia seolah-olah, sering kita lihat yang mungkin seolah-olah ingin dia menunjukkan, oh ini loh aku. Nah ya, jadi dengan begitu dia nampak kalau dia tidak tumbuh tentang kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka dia akan berbuat kegiatan yang mengundang kerusuhan ya. Contohnya misalnya karena dia tidak dihargai, dia meninggalkan ruangan, misalnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Kemudian kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kesenangan ya. Dari kebutuhan dasar inilah kita akan menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia ya. Jadi murid-murid kita itu adalah manusia. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita memanusiakan manusia. Jadi kita meninggalkan perilaku pengajaran pada zaman Belanda ya. Jadi kita hanya melakukan disiplin satu arah. Jadi murid harus mengikuti kemauan kita ya. Nah, sekarang kita mengikuti aturan murid, tetapi kita menerapkan dasar-dasar budaya positif. Nah, motivasi perilaku ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak
kita. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, khususnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Di sini misalnya di institusi kita mau melakukan sesuatu itu, kalau misalnya nih contoh kepala sekolah mau memperhatikan kita mau bekerja jika ada kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak ada, maka kita tidak melakukan apa yang kita ingin. Artinya kita hanya motivasi ingin mendapatkan imbalan, ya, ingin mendapatkan imbalan saja. Kita bekerja tidak melakukan sesuai dengan motivasi intrinsik kita, keinginan kita sendiri, tetapi kita melakukan kegiatan kita berdasarkan motivasi ekstrinsik dari luar, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, misalnya menjadi guru terbaik se-Kabupaten Mubah, atau menjadi guru favorit, atau menjadi dan lain sebagainya. Jadi motivasi perilakunya itu hanya ingin mendapatkan penghargaan saja, ya. Jika saya tidak melakukannya, maka saya tidak akan mendapatkan hal tersebut, ya. Kemudian motivasi eksternal, ya. Motivasi eksternal ini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, ya itu. Ini adalah motivasi yang ini tadi eksternal, yang ini adalah internal. Selanjutnya, hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, ini adalah hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini restitusi ini ada yang namanya ini, ya. Nah, hukuman konsekuensi restitusi ini adalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mendengarkannya. Hukuman tidak beranjang, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan dibuat atau dilibatkan, bersifat satu arah. Ini adalah hukuman. Artinya ini adalah pengertian dari hukuman. Hukuman itu dilakukan satu arah, ya. Jadi murid tidak diajak berdiskusi. Contohnya misalnya ada murid yang tidak mengerjakan tugas, tiba-tiba dihukum, disuruh pulang, ya, tanpa kita ketahui dulu apa alasan dia tidak membuat tugasnya. Kemudian misalnya ada murid yang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, murid tersebut tidak boleh menggunakan sepatu ketika berada di luar ruangan. Nah, ini adalah yang namanya hukuman. Jadi satu arah, tidak memperhatikan apa kebutuhan dasar manusia. Alasannya apa tidak memakai atau tidak melakukan sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi, ya. Konsekuensi itu terencana, disepakati, disesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Karena kita membuat aturan, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Ada murid yang membuat sama, kita membuat konsekuensinya, tetapi kita yang membuat masih, murid tetap tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ini namanya restitusi. Nah, dari restitusi ini ya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, kalau menurut di budaya positif ini, segitiga restitusi inilah yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita. Di sini segitiga restitusi itu yang pertama, sisi yang pertama adalah
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Jadi jika ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan ya, sebaiknya untuk mulai membiasakan kita jangan membuat hukuman ya, dan langsung memberikan hukuman serta-merta, kemudian jangan langsung melaksanakan konsekuensi, karena di situ akan tercap bagi murid tersebut bahwa jika dia melakukan itu maka akan ini yang akan dilakukan oleh bapak dan ibu gurunya. Nah dari situ kita akan melanjutkan, yaitu dengan jika ada murid kita yang melakukan suatu kesalahan ya, maka kita akan melakukan dengan segitiga restitusi dengan melaksanakan 3 sisi dari restitusi tersebut. Nah di sini jika kita melihat siswa kita melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di kelas maupun di sekolah, maka yang pertama kita memposisikan diri kita menjadi dari posisi kontrol tersebut. Nah, kalau kita posisi kontrol dari manajerial, maka kita akan memanggil siswa tersebut. Nah, setelah kita panggil bukan mau kita kasih hukuman Bapak Ibu, bukan mau kita marahi, tapi kita gunakan segitiga restitusi. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak membuat murid itu menjadi trauma. Jadi kita stabilkan identitasnya dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya nih, misalnya Naya, kamu tadi melakukan keributan dengan Amira. Nah itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Nanti pasti murid akan menjawab apa yang kita tanyakan. Tetapi kalau kita memberikan hukuman langsung, maka murid itu akan tercap, akan menjadi trauma, dan dia terus akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita melakukan segitiga restitusi, maka murid akan menghindari kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas ataupun keyakinan kesepakatan sekolah dari motivasi intrinsiknya itu. Jadi dia tidak akan melakukannya. Kalau kita memberikan hukuman, paling disuruh menulis 1000 kata, ya. Jadi dia akan terus melakukan hal-hal yang melanggar dari keyakinan kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Ya, artinya kita validasi tersebut, kita tanya, kita ajak dia berbicara, kemudian kita tanyakan apakah dia ingin mencari solusinya dari pelanggaran atas keyakinan kelas ataupun sekolahnya yang dilakukan dia. Jadi jika dia mau dengan keinginan sendiri, maka perbuatan yang dilakukan tidak akan mengecap atau dia bisa melakukan hal tersebut diulangnya lagi. Jadi dia sadar atas kelakuannya atau apa perilaku yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Contohnya dari perbuatanmu tadi, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Dia akan menjawab. Dari situ dia akan merasa puas. Oh, bapak ibu guru ini bukan ingin memarahi saya, ternyata saya diberikan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, diberikan motivasi, diberikan contoh. Misalnya kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal tersebut. Seperti itu ya, kita buat mereka yakin bahwa kita itu adalah temannya, ya, teman dia dalam berbicara atau dalam menyelesaikan permasalahannya.
di sini dalam pembuatan, sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, ya, kita sebelumnya kita buat dulu keyakinan kelas apa. Nah, dari keyakinan kelas itulah kita akan menerapkan budaya-budaya positif yang akan kita lakukan di kelas kita. Contohnya misalnya kita membuat dulu mengajak murid berdiskusi, ya, berdiskusi bersama itu dalam menentukan atau mengimajinasikan keinginan kelas apa yang diinginkan murid-murid, ya. Kita buat mereka mengemukakan, membicarakan tentang keinginan mereka. Kita dengan begitu artinya siswa diperhatikan kebutuhannya. Misalnya kita buat dulu kelas impian. Nah, kelas impian yang bagaimana? Kelas impian yang bagaimana? Misalnya mereka menulis ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang nyaman, ingin kelas yang tertib, ingin kelas yang tidak berisik, ingin kelas yang mandiri, ingin kelas yang berprestasi, seperti itu. Dari ketika mereka membuat kelas impian, dari dasar itulah kita membuat keyakinan kelas kita. Kita rubah kalimat-kalimat negatif atau kalimat dari kelas tulisan murid-murid kita menjadi kalimat-kalimat positif. Artinya kalimat-kalimat keyakinan kelas, ya, kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atas prinsip-prinsip untuk hal yang disepakati bersama secara universal, tepat dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun negara, ya, seperti itu. Jadi kita buat, ya, jadi kita tidak melihat dalam satu kelas kita itu kan siswanya atau muridnya beragam, karakternya banyak sekali Bapak Ibu. Untuk menyatukan keberagaman tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya, maka kita buat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi, jika ada siswa yang melakukan, ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita selesaikan permasalahan murid kita dengan segitiga restitusi tadi, ya. Artinya dari keyakinan kelas, ada yang melanggar keyakinan kelas, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol. Apakah kita posisi kontrol sebagai manajerial ataukah kita sebagai posisi kontrol pemantau, ya. Jadi ataukah kita sebagai posisi penghukum, ya. Jadi ada posisi kontrolnya, ya. Baru kita di sini, kalau di sini kita sebagai guru, kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajerial ataupun sebagai pemantau. Lebih baik kita tidak menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak kita gunakan dengan konsekuensi, ya. Jadi betul-betul ketika mereka melanggar keyakinan kelas, timbul motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki dari murid tersebut. Artinya dengan tidak menggunakan hukuman, ya, kita tidak berfungsi sebagai posisi kontrol penghukum, ya. Jadi kita posisi manajerial, ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini artinya budaya positif itu bisa berupa keyakinan kelas
dan bisa berupa restitusi. Jadi bisa kita terapkan ya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia. Ketika kita sudah menemukan kebutuhan dasar dari manusia dari semua murid kita yang beragam, maka kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan meninggalkan kebiasaan menjadi dari posisi kontrol pengukur kembali ke posisi kontrol manajerial dan pemantau, dan juga kita tidak memanfaatkan peraturan ya, peraturan ataupun hukuman ya untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran yang dilakukan murid. Kita angkat budaya positifnya dari menerapkan budaya mentaati keyakinan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita dan bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan kepada Ibu Reni Alkarina SPDSD yang telah memaparkan budaya positif, diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan budaya-budaya positif ini di setiap kelas kita masing-masing, sehingga terima kasih kami haturkan kepada Ibu Guru Reni Alkarina SPDSD yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang telah dipaparkan oleh beliau tadi di sekolah kita SDN 2 Nusa Serasan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dengan berakhirnya tadi penjelasan dari Bu Reni, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai MC memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Guru Reni Alkarina. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.